Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Hidayah dari kelas PGSD 4A Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan rancangan praktikum pelaksanaan pembelajaran PKN di kelas 2 SD di semester 1 dengan tema atau bab 1, yaitu hidup gotong royong. Materi pokok dari hidup gotong royong pada bab 1 ini adalah melaksanakan hidup rukun, saling berbagi, dan saling tolong-menolong. Untuk kompetensi dasarnya sendiri, diharapkan siswa dapat melaksanakan hidup rukun, saling tolong-menolong, dan saling berbagi di lingkungan rumah dan lingkungan sekolahnya. Dalam bab yang pertama ini terdapat 3 buah indikator. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan betapa pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong di lingkungan rumah maupun di sekolah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan berbagai contoh perilaku tersebut. Yang ketiga, siswa dapat membaca teks yang berhubungan dengan tema-tema tadi, yaitu tema hidup rukun, saling tolong-menolong, dan saling berbagi. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri ada 3. Yang pertama, melalui penjelasan dari guru serta diskusi bersama siswa, diharapkan siswa dapat mengetahui betapa pentingnya hidup rukun dan melaksanakan hidup rukun baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Yang kedua, melalui penjelasan serta tanya jawab antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa yang lain, siswa dapat menyebutkan contoh pelaksanaan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Yang ketiga, dengan media teks pendek, siswa dapat membaca bagaimana pelaksanaan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong di lingkungan sekitarnya. Nah, sedangkan untuk sumber dan media pembelajaran PKN kelas 2 ini, saya menggunakan yang pertama ada buku paket pendidikan kewarganegaraan karangan dari Dr. Lili Nurlaili tahun 2008, buku pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 2 SD atau MI. Yang kedua ada video animasi dari YouTube dengan tema hidup rukun. Yang ketiga, menggunakan papan tulis untuk mencatat. Dan yang terakhir, ada juga sebuah kertas berisi teks pendek yang akan digunakan untuk bermain secara berkelompok seputar materi tadi, materi hidup rukun, saling tolong-menolong, dan saling berbagi. Sedangkan untuk model dan metode pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan metode ceramah yang diselingi dengan berkelompok, juga melalui pemberian tugas. Langsung saja masuk pada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, masuk pada kegiatan pembuka yang dilaksanakan kurang lebih selama 20 menit. Yang pertama, saya akan memasuki kelas, mengucapkan salam, kemudian saya bersama siswa akan melaksanakan doa sebelum pembelajaran. Setelah selesai, saya akan mengabsen, mengecek seluruh kehadiran siswa, kemudian baru menyapa siswa, menanyakan bagaimana kabarnya, mengajak ngobrol dengan siswa sebentar seputar kegiatan sehari-hari yang dilakukan. Kemudian saya baru akan memutarkan sebuah video animasi dari YouTube dengan tema hidup rukun. Nah, nanti setelah siswa selesai menyaksikan video animasi tentang hidup rukun tersebut, baru masuk kepada gambaran umum materi, yaitu tentang hidup rukun, hidup saling berbagi, dan saling tolong-menolong tadi. Selanjutnya masuk ke kegiatan inti yang kurang lebih dilakukan selama 40 menit. Yang pertama, saya akan membagi siswa dalam satu kelas menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok hidup rukun, yang kedua kelompok saling berbagi, dan yang ketiga kelompok saling tolong-menolong. Nah, setelah siswa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, nanti saya akan membagi teks pendek ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi, misalkan saja kelompok yang hidup rukun nanti akan mendapat teks pendek yang berisi materi tentang hidup rukun. Begitu juga kelompok yang lain. Setelah itu nanti
masing-masing kelompok akan maju ke depan kelas bersama seluruh anggota kelompoknya. Misalkan ini kelompok yang hidup rukun maju dulu, maka sisanya kelompok yang lain duduk di tempatnya masing-masing. Nah, nanti satu orang siswa membacakan apa yang ada dalam teks pendek tersebut. Contoh saja teks pendeknya seperti ini. Menurutmu apakah itu hidup rukun? Nah, contoh teks pendeknya seperti ini. Jadi nanti seluruh anggota kelompok dalam kelompok hidup rukun yang sedang maju tersebut harus menjawabnya. Sedangkan guru yang lain dan siswa-siswa yang lain harus menyimak dan bisa juga melakukan tambahan atau melakukan tanya jawab. Istilahnya seperti diskusi aktif seperti itu. Jadi nanti kalau kelompok hidup rukun ini sudah selesai, nanti kelompok yang lain giliran maju, begitu seterusnya hingga selesai. Nah, memasuki langkah pembelajaran yang terakhir yaitu penutup, dilakukan kurang lebih selama 10-15 menit. Jadi di bagian akhir ini saya selaku guru bersama para siswa akan menyimpulkan apa saja materi hari ini yang telah kita pelajari, yaitu tentang hidup rukun, saling berbagi, dan saling tolong-menolong. Kemudian saya akan bertanya pada siswa apakah ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau misal ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akan sama-sama membahas materi tersebut, mengulas sedikit. Kemudian tidak lupa diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Ini bisa menggunakan evaluasi dari buku paket tadi yang telah digunakan. Langkah terakhir yaitu melakukan doa bersama sebagai penutup pembelajaran, dan saya mengucapkan salam untuk mengakhiri pembelajaran. Sekian presentasi mengenai praktikum mengajar pendidikan kewarganegaraan kelas 2 SD. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Cukup sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.